Rif, nih Rif. Rif. Rif, sayang. Bapak tahu nggak hari ini ada agenda saya mau datang? Tahu nggak? Harusnya orang rumah antisipasi siapin kunci dari luar. Itu artinya sudah tidak ada niat untuk menyerahkan anak ke saya. Saya ibunya. Jadi pertua kamu nenek yang ngurusin jalan. Saya nggak ninggalin. Anak Anda yang ngelarang saya ketemu. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose hari ini dengan cerah ceria akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Sudah tidak sabar kan ingin mendengarkan perbincangan saya hari ini. Ada banyak sekali cerita menarik, informasi menarik. Tapi ke pojokan dulu yuk kita untuk membahas berita-berita yang hot dulu dong ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh, ini aku sedih nih membacakan berita pojok ini. Sedihnya kenapa? Karena ini berkaitan dengan anak-anak begitu ya. Jadi hari ini itu kabarnya dari pihak Sania Marwa itu menjemput anaknya di rumahnya Atta Larik. Karena memang kan hasil keputusan pengadilan bahwa hak asuh anak itu jatuh ke tangan Marwa begitu ya. Kita ada apa sih videonya begitu suasananya. Jadi pada saat Marwah datang itu Marwah tuh didampingi dari pihak pengadilan, juga didampingi dari pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah begitu ya. Itu pada saat datang ke rumahnya Atta Larik, Atta Lariknya lagi syuting, jadi di situ ada pengacara sama ibunya Atta Larik, ada manajernya juga. Ini anak-anaknya itu masuk ke kamar dan mengunci diri di dalam kamar, sehingga masih dibujuk-bujuk gitu ya untuk mau keluar, tapi masih. Dan keadaannya ramai banget gitu pada saat itu. Jadi itu yang membuat saya rasa semua orang sedih gitu ya untuk kasihan anak-anaknya. Kita lihat berikut tayangannya. Rif, nih Rif. Rif. Rif, sayang. Rif. Dedek. Iya, buka sebentar, Nak. Buka dulu dong, sebentar aja. Sebentar aja. Ini di dalam ada Pak Atta Lariknya nggak? Enggak. Atta Larik lagi sidang. Sidang syuting. Ini nggak ada Arik. Enggak ada. Jadi anak saya dua-dua dikunci di dalam. Ya kan biasa dia main begitu. Masa anak Selama di 4 bawah tahun umur ini. dikunci? Selama ini enggak dikunci. Selama ini saya enggak tahu. Selama ini dia dikunci-kunci enggak? Kuncinya itu di dalam. Ya sekarang bukain aja dong, Ma, jangan dipersulit. Pak Dede, sebenarnya kita mau nyerahkan baik-baik, tapi anaknya nggak mau. Iya, Pak, sekarang gini. Sebentar, saya jelaskan dulu. Nah, hari ini pun sudah kita bilang, Umi akan datang menjemput. Nggak mau malahan dia kalau jemput Umi. Saya mau di sini, nggak mau ikut Umi. Itulah kata-kata dia tadi. Iya. Bapak tahu nggak hari ini ada agenda saya mau datang? Tahu nggak? Harusnya orang rumah antisipasi siapin kunci dari luar. Itu artinya sudah tidak ada niat untuk menyerahkan anak ke saya. Cara kalian datang aja udah salah. Mama. Ini anak diam. Ini anak kalau sama orang dia dong. Dia punya rumah ini, dia boleh lah dia. Saya ibunya. Jadi pertua kamu nenek yang ngurusin jalan. Saya nggak ninggalin. Anak Anda yang ngelarang saya ketemu. Siapa mau main makeup di luar aja sama Tante Yeyen. Sama aku deh, sama aku. Kita naik pesawat. Apa nggak ada dengeran? Apa deh? Aku mau dari Umi mau nyulik kamu. Benar apa? Kamu mau dari Umi. Gak ada yang mau nyulik, Bira. Hah?
Kita lihat berikutnya ini pihak Marwah dan pihak pengadilan itu memberikan statementnya ya kan, itu tadi kejadiannya jam 9 pagi hari ini begitu. Jadi pihak dari Sania Marwah dan pihak pengadilan mengatakan ditunggu sampai jam 2 gitu, kalau menunggu sampai kondisinya lebih kondusif. Kalau masih belum bisa juga, jadi nanti akan ada proses selanjutnya begitu, seperti apa. Kita simak statementnya Marwah dan pihak pengadilan berikut ini. Yang jelas sih harapan kita kan anak diserahkan gitu, tidak di dalam kamar. Masalahnya kan di dalam kamar, mestinya anak itu nggak di dalam kamar, nggak maunya itu clear gitu, terdengar. Ini kan di kamar masalah, sehingga kita kasih kesempatan ke jam 2, kita tarik dulu, supaya sepi di sini, itu jam 2 kita kesini lagi. Kalau jam 2 masih begini, nah, terpaksa kita bacakan berita acara hasilnya hari ini. Oke. Ya. Nah, hari ini memang tidak bisa menyatu, gimana Pak? Ya kita mungkin ditunda, diagendakan yang lain waktu. Ya. Sampai situasi mereda dan ada cara lain yang lebih efektif. Sebenarnya kan putusan pengadilan udah jelas ya, anak harus diserahkan ke saya gitu. Cuman emang ada sedikit kendala di sini. Anak saya pas saya datang udah ngunci kamar gitu, udah masuk kamar terus dikunci sama mereka dari dalam gitu. Jadi dari tadi saya juga coba ngerayu, cuman sampai sekarang belum bisa. Masih dikasih waktu ya, doain aja deh, mudah-mudahan bisa. Mohon doanya aja. Kecewa Mbak? Ya, jelas lah ya, tadi juga saya panggil anak, responnya malah kayak nggak mau kayak gitu. Ya ngerti deh mas, udah pasrah gitu. Tapi kan dengan hasil putusan sidang memang sudah sah. Udah sah, udah inkrah, dan ini memang udah sebuah putusan yang harus dijalankan secara hukumnya gitu loh. Jadi memang harusnya nggak ada alasan gitu. Harusnya memang ya pihak tergugatnya yang harus mengkondisikan di mana anak-anak memang saya datang ya udah tinggal saya bawa gitu loh, bukan untuk alot-alot kayak gini lagi, ngerti gak sih? Kan putusannya jelas diperintahkan untuk menyerahkan kedua anak gitu. Postingan Atalarik di Instagram pagi ini ya, ada ini postingannya begini, kemudian captionnya adalah siap menghadapi kezoliman pagi ini begitu. Ya ini dan baru kali ini dia juga membuka kolom komentar gitu. Ini kejadian seperti ini sedih ya, sedih. Kalau saya sedih untuk anak-anaknya saya sedih sekali gitu ya, karena setiap orang menikah memang tidak ada yang berharap untuk bercerai gitu. Apalagi anak-anak juga tidak memilih dan tidak meminta ada perseteruan seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan kedua belah pihak bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik ya buat semuanya. Oke, kita menuju ke kalau ini calon orang tua yang baru berbahagia mengabarkan berita gembira ya. Kita ajak ngobrol mereka, ada Nata dan Wardah berikut ini. Nata Reza, personil grup Ada Musik berusia 30 tahun yang menikah dengan Wardah Maulina, fashion designer berusia 25 tahun yang dikenal dengan kisah cintanya yang melamar setelah perkenalan 3 jam ini 28 April kemarin mengumumkan kabar kehamilan Wardah setelah 4 tahun menikah yang telah masuk usia 8 minggu. Wardah yang pernah 3 kali gagal inseminasi karena mengidap polip rahim ini Februari lalu rumah tangganya sempat gonjang-ganjing karena Nata dikabarkan ingin poligami padahal Wardah yang minta karena ingin sang suami mempunyai keturunan. Kabar kehamilan perempuan berdarah Aceh ini membuat terharu netizen dan rekan artis seperti Dinda Hau, Zaskia Sungkar, dan Syakir Daulay hingga Anissa Rahma didoakan segera menyusul. Nata dan Wardah yang kini memanggil dirinya Baba dan Uma ini orang tuanya menangis sampai sujud syukur hingga videonya ditonton lebih dari 1,2 juta kali. Seperti apa perjuangan Wardah dan Nata agar mempunyai keturunan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Wardah dan Nata yang kemarin baru mengabarkan kepada masyarakat yang lebih luas bahwa ada berita gembira nih dari pernikahan mereka. Alhamdulillah selamat ya, mudah-mudahan sehat terus.
terus. Amin, ya Allah. Sehat terus, lancar kehamilannya. Amin. Ini masih muntah-muntah ya, Nata ya. Saya yang muntah Kak. Dia yang hamil, saya muntah. Betul-betul adil gitu ya. Iya. Coba kita lihat seperti apa sih nih Wardah Maulina hamil setelah 4 tahun menikah. Nata Reza yang muntah-muntah katanya gitu ya. Dan kalian kan mengabarkan di posting di Instagram itu dan sudah 8 minggu ya, jalan 8 minggu kehamilannya gitu. Iya. Tapi betul Sekarang ya? 9. Oh, sekarang sudah 9. Iya, ternyata tadi ketemu dokter dibilangnya 9. Tapi sebenarnya kamu tahu yang sebetulnya bahwa ini nih hasil dari kemarin proses bayi tabungnya berhasil itu dari kapan sebenarnya? baru bulan kemarin ya, Maret akhir. Bulan Iya. Maret akhir Iya. gitu. Tahu, tapi masih disimpan dulu gitu ya. Iya, pengen tunggu kuat dulu Tunggu gitu. kuat dulu. Karena katanya sekarang masih harus minum vitamin-vitamin juga Harus. supaya kandungannya. Obat kuat suntik juga masih. Ada rasa khawatir nggak? Ini kan maksudnya memberitakan kabar gembira, tapi kan ini juga masih proses gitu ya. Apalagi kalian juga perjuangannya kan panjang. Ada rasa masih, aduh, pengen mengabarkan, tapi ada gitu tuh ada nggak sih? Ya, kita sebenarnya tipe orang yang paling susah menyembunyikan kebahagiaan ya. Paling susah. Jadi pengennya cepet dikasih tahu supaya banyak yang doain. Banyak Terus yang semoga doain, aja itu semakin tujuannya. banyak yang doain, semakin kuat janinnya. Pertama kali kamu kasih tahu Nata tuh sebenarnya reaksi dia kayak gimana? Waduh, itu pas ini bangun tidur. Bangun tidur. Terharu Ini dia, ada fotonya itu beneran dia lagi tidur. kaget dan terharu dia. Untung nggak ngiler ya. Pas di foto untung rapi ya tidur. Gimana Nata? Alhamdulillah Kak, seneng sih. Hari ini kan memang yang kita ikhtiarkan selama ini dan harapan datangnya malaikat kecil ini kan gak cuma dari kami juga, dari teman-teman, keluarga, sahabat gitu. Jadi seneng. Apalagi waktu dia kasih kabar itu Gimana ceritain? Gimana prosesnya itu gimana? Kamu bangun tidur nih. subuh ya, sebelum subuh ya, Iya, sebelum sholat bangun subuh. sholat subuh. Terus abang, kenapa kok ini nadanya centil banget, abang kenapa? Oh, nadanya kecentil. Iya. Ada apa nih? Pas noleh ya Ditunjukin. tunjukin terus sampai 5 apa 6 gitu tes backnya. tes Wah back. ini Astaga, bener. 5 Jadi nggak pos cuma 1 ya? 2, 3, 4, 5. Iya, sampai 6. Sampai 6. Jadi subuh udah tes, jam 9 bangun tidur, tes lagi. lagi. Pas minum obat tuh tes lagi. Terus Langsung ngabarin dokter kalau udah positif. dokter terus habis gitu ini kan baru 2 nih. Terus yang 4 Enggak, lagi? langsung itu. Oh, langsung. Langsung banyak kayak karena kan aku di yang tes pack biasa tuh belum pernah garis 2. Biasanya tuh dulunya yang digital. yang yes no gitu. Jadi kalau yang kecil itu belum pernah, jadi saking kagetnya. banyakan Banyakin Iya. langsung. Astaga, lucu banget sih. Coba kita lihat komentar teman-teman ya. Ini kan tadi ini mengabarkan kabar gembira supaya banyak yang mendoakan nih Anissa Rahma. Alhamdulillah selamat Wawan Nata. Akhirnya setelah penantian panjang, barakallah semoga bisa segera nyusul. Amin. Ya, Amin. Oke, biar bisa barengan ya. Amin. Reba yang alhamdulillah ya Allah sehat-sehat ya nak gitu. Terus habis itu siapa lagi yang memberikan selamat? Ada banyak ya. Banyak yang senang karena banyak yang mengikuti perjalanan kalian. Ini kan bulan Maret kabar bahagianya kan Maret akhir ya. Februari akhir kita undang di sini lagi galau-galaunya soal poligami ya kan. Gimana tuh? Itu kamu kan udah cerita ya kemarin emang lagi aduh gitu kan Iya. ya. Tapi kan lagi proses bayi tabung. Itu belum masuk vet. Oh, belum masuk ya? Belum. Jadi emang karena waktu itu tuh sebenarnya aku tuh udah OPU tuh Januari kalau nggak salah ya. Tapi di frozen dulu karena kondisi rahimku yang setelah di operasi yang polip itu ternyata bulan depannya itu kan muncul lagi, jadi dioperasi lagi, makanya ditunggu kayak. Jadi belum dimasukin gitu ya. Jadi masih proses tuh. Sempat ada rasa aduh gitu ya. Iya, masih agak khawatirnya tuh masih besar gitu, berhasil nggak, khawatirnya takut gagal lagi. Kalau sekarang masih boleh, dia poligami masih boleh. Gimana? Nanya kan ya. Dan ini yang membahagiakan juga, ini mereka berdua juga tak sabar mengabarkan untuk orang tua ya. Iya. Kalian ya di rumah kalian. Kebetulan ayah dari awal sebelum Ramadan udah datang, katanya rindu sama anak-anaknya kan. Jadi datang tuh ke Jakarta. Pas lagi ada ayah di Ayah. rumah. Ibunya? Ibu udah lama meninggal kan. Oh, ibu udah lama Bapak. meninggal. Jadi ayahnya. Ayah Wardah sama Umi lagi di Aceh. Di Aceh. Ini ayah aku Oh yang ya, kamu datang. yang datang ke situ. Iya. Oh gitu. Coba kita lihat seperti apa reaksinya. Adek, pertama Adek ambil dulu HP Adek.
HP Abi taruh di situ aja. Abi di situ juga kan? Udah, terus hadiahnya kakak kirim ke HP adik ya. Nanti bacain ya. 1, 2, 3. Selamat ya Abi Umi, insya Allah punya cucu tahun ini. Kasih lihat dulu lah fotonya sama Abi sama Mama. Bahagia bagi Mama bahagia. Jadi video yang pertama itu Wardah mengabarkan Abi uminya yang ada di Aceh gitu ya. Dan yang kedua adalah Nata mengabarkan ke ayahnya yang kebetulan lagi main ke rumah. Lagi di rumah. Ceritain dong itu kamu gimana mengabarkan? Emang kan kamu ngomongin ke adik kamu ya? Iya, jadi umiku kan lagi kena stroke ringan. Beliau itu masih terapi dan belum bisa berbicara. Jadi, tapi apa yang kita sampaikan beliau ngerti. Jadi pas kabarin itu emang sengaja direkam, cuman nggak divideoin karena kan Umi nggak pakai hijab. Jadi direkam, pengen tahu reaksi Umi gitu. Dan ternyata beliau terharu, nangis karena emang itu keinginan beliau dari dulu. Bahkan terakhir waktu sehat memang selalu menanyakan, tapi beliau kalau nanya tuh selalu secara halus gitu. Kalau misalkan puasa Senin Kamis gitu nanya puasa nggak hari ini gitu. Jadi kalau tahu aku nggak puasa berarti aku lagi haid. Berarti enggak gitu. Jadi atau nggak sholat gitu, lagi sholat enggak. Jadi nanyanya halus. Jangan beloknya jauh ya. Iya. Pantesan di captionnya juga ini menjadi doa. Mudah-mudahan kabar gembira ini membuat Umi bisa segera pulih. Segera pulih begitu ya. Kalau Abi di Aceh gimana? Abi sehat, alhamdulillah. Abi yang ngurus semua sekarang. Ngurus Umi. Jadi yang nyiapin buka puasa, sahur. Pengennya sih sebenarnya pulang ya, berat juga sebenarnya. Cuman kondisinya belum boleh terbang, jadi sabar-sabar. Nggak boleh pulang kampung juga. Nggak boleh mudik. Iya, nggak boleh mudik juga sih. Kalau Nata itu kan kalau lihat terharu banget sampai sujud syukur gitu loh. Gimana emang Bapak tuh sering emang harap banget pasti. Satu yang dia belum lihat kami dapat wujudkan kan, karena kalau secara karir kan alhamdulillah Kak ya. Jadi ayah tuh kayak kasihan gitu sama aku. Adik-adik aku 2 udah punya anak semua, tinggal aku aja gitu. Jadi setiap kali kami bercerita tentang progres perjuangan kami ini, beliau tuh selalu nangis, nggak pernah nggak nangis gitu. Oh ya? Selalu nangis dan selalu mendoakan. Setiap kali aku minta doa, misalkan Wardah mau masuk ruang operasi, pasti nangis gitu. Jadi beliau tuh mungkin berharap juga sih, tapi memang alhamdulillah keluarga kami tuh ya tadi seperti Wardah bilang, nggak pernah dengan frontalnya, kapan sih nggak pernah gitu. Cenderung mendoakan. Begitu ya, karena tahu kalian berdua pun juga sebetulnya ya berjuang itu juga dengan ikhtiar yang luar biasa ya. Berapa kali ini programnya? Udah berapa kali gagal kita akhirnya baru. Udah berapa kali karena memang ada yang. Nah kita tanya sekarang sama dokternya. Ini apa sih sebenarnya yang mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran ya buat pejuang-pejuang apa sih namanya istilah? Pejuang 2 garis. 2 garis. Pejuang 2 garis biru gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari? Kita panggil saja ini Dokter Cynthia dan Dokter Tiara. Silakan dok. Boleh geser biar dokternya silakan dokter dua-duanya, silakan Dokter Cynthia, Dokter Tiara duduk sebelah sini. Ini dokter, silakan lewat sini dok. Ini Dokter Tiara ini androlog ya. Dokter Cynthia ini adalah ginekolognya. Jadi ini ada 2 dokter. Jadi yang namanya program hamil itu mentang-mentang istrinya yang kelihatan hamil itu bukan cuma istri yang diperiksa begitu ya kan ya. Tapi dua-duanya karena ini pasangan gitu ya Dokter Tiara ya. Kurang lebih. Nah dok ini kan kita tahunya kayak kemarin-kemarin ada pemberitaan memang ada polip di wadah ya. Jadi memang ginekolog itu yang ini ya.
Kan sempat katanya sudah di frozen embrionya, tapi belum bisa ditanamkan karena ada polip gitu ya. Nah, apa yang dilakukan kemudian, Dok? Iya, jadi memang polip itu sebenarnya memegang peranan lumayan. Jadi dia adanya di dalam rahim. Rahim itu memegang peranan 30% kesuksesan seluruh program hamil. Gitu. Jadi pada saat pertama kali ketemu Mbak Warda, kita pelajari kasusnya bahwa memang ada polip. Sehingga saya menyatakan ke beliau, yuk kita bersihin yuk gitu. Kalau misalkan kalian siap untuk kita coba alami dulu 3 bulan. Kalau misalkan memang tidak bisa, yuk kita persiapkan dengan baik supaya itu tidak menjadi salah satu faktor kegagalan nantinya. Jadi 30% ya, makanya itu dibersihin lalu dulu betul-betul. Kita lakukan namanya teropong rahim, Mbak. Teropong rahim. Histeroskopi nama kedokterannya. Diintip gitu? Diintip. Jadi menggunakan kamera, mungkin panjang. Gitu kita lihat di dalam apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Terus dibersihin? Dibersihin. Oh, pakai itu juga dari luar juga, pakai laser dari gitu? Nggak pakai laser sih, kita pakai gunting ya. Hah? Di operasi? Enggak? Iya, boleh dikatakan operasi kecil. Oh gitu, oke. Pantas kamu yang muntah-muntah, Nata Reza. Nah, ini ada dokter androloginya begitu ya. Kalau andrologi ini dalam proses perencanaan kehamilan pasangan suami istri, ini apa yang dilakukan, diperiksa dari suaminya ya. Selain berikut ini, Dok, jangan kemana-mana. Tetap di Rutin No Secret.